Dari kawasan Catuspata Puri Buleleng, inilah Dewata Rondap. Laporan reporter 91,2 Nuansa Giri FM. Informasi akurat, seimbang, dan tidak memihak di seputar Bali, kami kemas dalam sajian Dewata Rondap. Bertempat di Wantilan Sekretariat Desa Adat Buleleng pada Kamis 24 Oktober kemarin, berlangsung sosialisasi paralegal diikuti oleh prajuru Desa Adat Buleleng, Krama Tridatu dan perwakilan Yowana dari 14 Banjar Adat di Desa Adat Buleleng. Narasumber dari MDA Provinsi Bali Igede Pasek Pramana menjelaskan, mengacu pada Perda Desa Adat Pasal 1 Angka 19, perkara adat atau wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhayangan, pawongan, dan palemahan, baik atas dasar permohonan atau sengketa. Dipaparkan juga bahwa wicara hukum adat murni dapat berupa pelanggaran awik atau pararem, perceraian, pewarisan, kasepekan, dan kanorayang. Sedangkan wicara antar desa adat dapat berupa setra desa adat. Dalam penyelesaiannya, desa adat dapat menempuh pola menyamubraya dan atau penengah berupa mediasi atau memutus. Ditegaskan pula bahwa memutus memiliki konsekuensi pamidanda yang tidak berorientasi pada sanksi dalam arti penderitaan, melainkan lebih ditekankan pada tujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan parayangan, pawongan, dan palemahan di desa adat yang terganggu akibat adanya pelanggaran. Adapun jenis pamidanda berupa artedanda, jiwadanda, dan sangaskara danda. Terkait kasepekan, seperti tadi yang sampai Tidianeka, dan yang terakhir yang cukup ekstrem mengenai kano raya, utawi kano royan. Dulu pernah terjadi tahun 2006, Ring Mengi, salah satu krama rumahnya di Eksapato. Memang ada sesuatu, memang ada masalah, tapi kasus itu memang sudah selesai. Yang tidak mau mengungkit lagi apa yang sudah lewat, apa yang sudah terbukti, tidak. Tapi pernah ada cerita tentang Sumber lainnya Putu Andika dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat DPMA Provinsi Bali dalam materinya berjudul Kebijakan Penguatan Desa Adat di Bali, memaparkan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjaga dan melindungi desa adat melalui strategi pemajuan dan penguatan desa adat melalui program adat, tradisi seni, dan budaya. Ditegaskan pula bahwa frase di Bali pada judul Perda Desa Adat di Bali sebagaimana diatur pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adat di Bali memiliki kekhususan dan atau perbedaan dibandingkan dengan desa adat di daerah lain di Indonesia. Dan karena itu, definisi desa adat di Bali berbeda dengan pengertian desa adat dalam Undang-Undang Desa. Kekhususan dan atau perbedaan yang paling prinsip adalah bahwa desa adat di Bali memiliki tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci berupa Kayangan 3. Ya, kalau dari Perda 4, pengaturan tentang desa adat itu mengharapkan adanya partisipasi seluruh kerama desa adat sebetulnya. Tidak terkecuali keberadaan dari kerama istri ikut bisa berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan pembangunan di desa adat. Berbagai hal bisa dilaksanakan oleh kerama istri, mulai dari kegiatan ekonomi, kegiatan hukum, dan berbagai hal kaitan dengan kegiatan-kegiatan di desa adat. Sementara itu, Ketua LBH Apik Bali Ninengah Budawati menjelaskan pentingnya pengetahuan prajuru desa adat tentang wicara yang terjadi di desa dan cara menyelesaikannya. Di tempat yang sama, Kelian Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisne berterima kasih pada LBH Apik Bali yang telah memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi paralegal di Desa Adat Buleleng. Apa yang menjadi tujuan dan makna pagi hari ini, tentu kita mempunyai maksud dan tujuan dan melakukan koordinasi apa yang kita perlu menjadi pedoman di Desa Adat Buleleng.
Di dalam konteks hari ini tentu kami harapkan sekali kepada para guru adat dan undangan yang lainnya supaya betul-betul nanti bisa memperhatikan